Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, buat teman-teman yang baru aja join di channel gue ucapkan selamat datang dan terima kasih kalian sudah klik video ini. Di tangan gue sekarang sudah ada satu unit handphone second. Ini adalah Samsung Galaxy S20 Ultra, handphone flagship Samsung yang rilis 2 tahun lalu, tepatnya di bulan Februari tahun 2020. Nah, berdasarkan pengalaman gue, banyak banget teman-teman gue ataupun juga customer gue yang cari handphone flagship 2 ataupun 3 tahun ke belakang karena dirasa harganya yang sudah masuk akal. Dan apakah handphone ini layak kalau kita pakai di tahun 2022? Yuk sama-sama kita cari tahu jawabannya di video kali ini. Hal pertama yang perlu teman-teman tahu tentang Samsung Galaxy S20 Ultra ini adalah harganya. Saat ini harga Samsung Galaxy S20 Ultra dengan kondisi second dibanderol dengan harga Rp7.500.000 sampai Rp8.500.000 tergantung dari kondisi dan kelengkapan yang kalian dapat. Tentunya dengan harga segitu kalian mungkin bisa dapat handphone middle end dari merek lain dengan spesifikasi yang lebih tinggi atau sama dengan Samsung Galaxy S20 Ultra ini. Tapi menurut gua feel pakai handphone flagship tuh beda dengan saat kita pakai handphone middle end ya. Baik itu dari handling handphonenya, responsivitasnya, dan beberapa aspek yang memang nggak bisa kita samain dengan pakai handphone middle end. Aspek yang paling berasa langsung salah satunya adalah pada aspek layar. Samsung Galaxy S20 Ultra ini mengusung layar dengan luas 6,9 inci dengan resolusi 2K dan aspek rasio di 20:9, serta panel yang digunakan adalah 2 kali Dynamic AMOLED dan sudah didukung refresh rate sampai 120 Hz. Mungkin ini adalah salah satu layar handphone paling bagus yang pernah gue lihat. Produksi warna yang dihasilkan dari layar S20 Ultra ini udah lebih dari cukup untuk sekedar kita menikmati konten video di handphone ini. Dan di dalam layar ini juga sudah disematkan sensor sidik jari dengan teknologi ultrasonic yang responnya udah kenceng banget. Kita tinggal toel sedikit aja, kunci layarnya udah langsung kebuka. Untuk perlindungan layar, Samsung Galaxy S20 Ultra ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 6, begitupun juga untuk bagian backdoor-nya. Sedangkan untuk bezelnya, Samsung Galaxy S20 Ultra ini menggunakan frame aluminium. Dan ini adalah kombinasi yang paling tepat untuk handphone sekelas handphone flagship. Oh ya, untuk layar dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini juga untuk sisi-sisinya agak sedikit melengkung ya, yang bikin pandangan kita sama handphone ini seolah-olah seperti tanpa bezel. Dan desain seperti ini tuh bikin genggaman kita jadi makin enak. Samsung Galaxy S20 Ultra masuk ke Indonesia hanya dengan satu varian aja teman-teman, yaitu dengan RAM 12GB dan internal storage di 128GB. Dan hal ini memang cukup disayangkan karena untuk handphone sekelas handphone flagship, storage yang diberikan agak sedikit kurang. Tapi Samsung masih memberikan opsi untuk pengguna kalau mau nambah microSD yang disediakan itu sampai dengan 1TB. Tapi dengan mengorbankan slot SIM card kedua, karena memang slot SIM card yang diberikan itu adalah hybrid ya teman-teman. Beralih ke sektor dapur pacu, Samsung Galaxy S20 Ultra ini ditenagai chipset Exynos 990 dengan fabrikasi 7 nanometer dan clock speed maksimal yang dikasih ada di 2,7 GHz. Sebenarnya ada juga versi yang menggunakan Snapdragon 855 dan sudah disupport jaringan 5G. Tapi memang yang dibawa masuk ke Indonesia itu adalah versi Exynos 990 dengan jaringan 4G. Dan hal ini banyak dikeluhkan sama fanboy Samsung, kenapa handphone sekelas flagship kayak gini cuma dikasih storage 128GB dan juga jaringan yang masih 4G. Seakan-akan handphone itu masuk untuk bunuh diri dari rival sekelasnya di beberapa merek handphone lain. Cuma terlepas dari itu, berikut adalah performa real life dari Samsung Galaxy S20 Ultra. Untuk skor Antutu yang kita dapat dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini ada sebesar di 660.542 poin. Dan hal ini cukup bikin gue impresif sama performa dari chipset yang satu ini. Untuk dipakai multitasking, handphone ini nggak ada kendala sama sekali, begitupun juga saat kita ajak buat main game. Beberapa game berat mampu dilibas sama handphone yang satu ini tanpa kendala sama sekali.
Samsung Galaxy S20 Ultra ini juga sudah membawa beberapa fitur layaknya handphone flagship seperti IP68. Jadi kalian bisa bawa handphone ini bermain dengan air dengan kedalaman maksimal ada di 1,5 meter dengan durasi di 30 menit. Tapi bawa handphone semahal ini buat nyelam ke dalam air menurut gue itu bukanlah suatu hal yang bijak. Karena kebanyakan orang Indonesia pengen punya handphone mahal tapi nggak mau bayar mahal untuk biaya servisnya. Handphone ini juga pastinya sudah punya fitur NFC yang bisa kita gunakan untuk cek e-money dan juga isi ulang. Dan gak cuma itu, handphone ini juga sudah punya fitur wireless charging dan juga reverse wireless charging. Jadi kita bisa ngecas device lainnya yang juga sudah punya wireless charging, teman-teman. Beralih ke sektor kamera yang mungkin ini adalah salah satu nilai jual utama dari handphone ini. Samsung Galaxy S20 Ultra mengusung setup quad kamera dengan lensa utama beresolusi di 108 megapiksel. Kamera periskop di 48 megapiksel yang bisa melakukan zoom sampai 100 kali, kamera ultrawide dengan resolusi di 12 megapiksel, dan satu kamera lagi yaitu TOF 3D beresolusi 0,3 megapiksel untuk depth sensornya. Oh ya, Samsung Galaxy S20 Ultra ini juga sudah support dual stereo speaker dan keluaran suara yang dihasilkan tuh cukup enak karena sudah merata di segala sektornya. Mungkin S20 Ultra ini bukan handphone untuk semua orang, dan kalau kalian ngerasa handphone ini overpriced pada saat pertama kali diluncurkan, mungkin kalian bukan target pasar dari handphone ini. Tapi terlepas dari hal itu, handphone ini adalah handphone yang bagus dan menurut gue dengan harga secondnya sekarang, handphone ini sudah jauh lebih worth it. Tapi seperti yang gue bilang, kalau kalian cari handphone mantan flagship yang sudah support jaringan 5G, mungkin handphone ini bukan buat kalian karena jaringannya yang masih 4G. Gue Dimas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.